Tuhan, tema kita sangat menggegerkan. Hari ini ketika diposting ya ke Facebook, Instagram, lalu kepada beberapa grup WhatsApp, pertanyaannya semuanya sama. Awalnya pertanyaan, kok bisa orang tersesat dalam gereja? Nah, tema ini betul-betul mengagetkan banyak orang. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Ricky Seman, yang memilih tema ini buat kita belajar. Saudara, tema ini sulit untuk dipercayai. Saya berkata, tema tersesat di dalam gereja itu sulit untuk dipercayai. Mengapa? Ada dua hal. Yang pertama, gereja bisa membuat orang sesat. Bisa. Sebab kita tahu, ini ada yang komen dari Manokwari, karena gereja itu jendelanya banyak. Oke. Nah, saudara, kenapa bisa tersesat di dalam gereja? Gereja kok menyesatkan? Perhatikan. Karena secara garis besar ada dua jenis gereja. Saya ulangi, secara garis besar ada dua jenis gereja. Nah, tapi saya nggak mau diskusi masalah jenis gereja ini. Saya hanya menyampaikan supaya kita tahu gereja yang mana yang bisa membuat orang tersesat di dalamnya. Dari dua jenis gereja ini, satu, gereja yang adalah gereja Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu gereja Tuhan atau tidak? Gampang. Kalau saudara baca Wahyu 21 ayat 3 dan ayat 4. Berkata demikian. Ya, ini gereja yang dari Tuhan. Wahyu 21 ayat 3 dan ayat 4. Ya, semuanya buka Alkitab, saya akan baca untuk saudara. Nah, gereja yang ini nggak mungkin menyesatkan. Karena datang dari Tuhan. Ya, lihat Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Jelas sekali. Maaf, mulai ayat 2, 3 dan 4. Ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari surga. Ini gereja turun dari surga, dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan konsep gereja ini adalah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Semua kita pasti tahu siapa pengantin perempuan yang berdandan berhias dalam kekudusan untuk suaminya. Ya jelas gereja. Dan siapa suaminya? Ya jelas Tuhan Yesus Kristus. Ini jenis gereja yang pertama. Berasal dari surga. Dari Tuhan. Dan bentuknya, apa bukan bentuknya ya, modelnya atau apa? Coba bantu saya menemukan kata yang tepat. Adalah pengantin perempuan. Mempelai Kristus. Ayat 3. Lalu, begitu gereja itu nyata di bumi ini, lalu aku mendengar suara yang nyaring. Dari takhta itu berkata, lihatlah. Dengan nyaring, dengan antusias, dengan bergairah. Lihatlah kemah Tuhan.
saya ganti, inilah gereja. Gereja Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Dan iya, Tuhan akan diam bersama-sama dengan manusia. Manusia-manusia itu akan menjadi umatnya. Dan Tuhan akan menjadi Tuhan mereka. Ini tipe gereja yang pertama. Dan tidak mungkin menyesatkan. Karena ada dua ciri, dua kriteria. Satu, turun dari surga, dari Tuhan. Dua, berhias bagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah ini, terima kasih hamba Tuhan adik saya ini dari Tawangmangu, Pramono Limanto. Terima kasih dukungannya. Jadi cirinya ada dua, gereja yang dari Tuhan dan ini pasti tidak akan menyesatkan. Turun dari surga, bukan dari kantor sinode. Maaf saya berkata. Dari Tuhan, bukan dari pendiri denominasi itu, bukan. Lalu yang kedua, modelnya, kiprahnya, identitasnya, bentuknya adalah pengantin perempuan yang berhias untuk suaminya. Nah, begitu gereja ini ada di dunia, maka ciri yang ketiga ada di ayat 3. Apa itu? Gereja itu ada di tengah-tengah manusia. Tolong perhatikan, manusia di ayat 3 Wahyu 21 itu bukan saudara, bukan saya. Bukan. Kita ini gerejanya itu. Manusia di ayat 3 itu adalah orang-orang di sekitar kita yang belum kenal siapa Tuhan. Begitu Bapa di surga menemukan gerejanya, pengantin perempuannya, yaitu saudara dan saya, maka Yahweh Tuhan pindah dari surga ke bumi. Maka itu saya pernah baca, cuma saya lupa dalam terjemahan apa kalimat ini. Ia, ya masih ayat 3, ia akan diam bersama-sama dengan manusia. Nah, kata diam ini disebut ia berdomisili. Nah, kata domisili itu artinya pindah. Wih, saudara, begitu Bapa di surga tahu di dunia ada gereja yang berasal dari surga, dari Tuhan sendiri, dan identitas gereja itu adalah mempelai perempuan, yaitu gerejanya. Baru Bapa akan pindah berdomisili di dunia. Diam berdomisili di antara manusia. Lalu manusia-manusia yang banyak itu menjadi umatnya. Dan Tuhan jadi Tuhan mereka. Lah gerejanya itu adalah kita. Dan apa yang terjadi kalau ada gereja yang seperti ini? Begitu di dunia ada gereja yang seperti ini, ayat 4. Betul, ini rekan saya, Ibu Tina Priyatna, luar biasa, betul. Lihat ayat 4. Saya ulangi lagi. Kok bisa orang tersesat dalam gereja? Masa gereja menyesatkan? Nah, saya katakan ada dua jenis gereja. Gereja yang pertama sedang kita bahas. Dari Wahyu 21 ayat 2, 3, dan 4. Nah, ini gereja tidak menyesatkan. Apa yang terjadi ketika di bumi ini ada satu gereja yang mempunyai 3 ciri.
1A dari surga. 1B dari Tuhan sendiri. Ciri kedua, identitasnya adalah mempelai perempuan. Gereja seperti pengantin perempuan. Itulah mempelai Kristus. Yang ketiga, ada di ayat 3. Wahyu 21. Gereja itu membuat Tuhan gak betah di surga. Bayangkan, Yahweh Tuhan maha dahsyat, maha kuasa, bisa gak betah di surga ketika dia tahu gerejanya yang dia rindukan sudah ada di dunia ini. Maka itu kalimat pertama ayat 3, lihatlah. Itu teriakan yang menggema di seluruh alam semesta. Lihatlah, gerejaku ada di tengah-tengah manusia. Berarti Tuhan merindukan gereja itu segera ada di bumi. Nah, kalau di bumi sudah ada gereja yang memiliki 3 ciri ini. Dahsyat. Ayat 4. Oh, saudara, ayat 4. Saya akan baca, coba baca. Sudah ditayangkan berapa terjemahan. Sebentar ya, ini FAYH. Oke, saya akan baca FAYH-nya. Dan saya Yohanes melihat kota kudus yaitu Yerusalem baru turun dari surga dari Tuhan. Sungguh suatu pemandangan yang indah, megah, seperti seorang pengantin perempuan pada hari pernikahannya. Saya mendengar satu suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah rumah kediaman Tuhan. Nah, ini terjemahan FAY, rumah kediaman Tuhan. Kalau saudara punya NLT, New Living Translation, disebutkan di God's home. Rumah Tuhan, rumah kediaman Tuhan. Sekarang berada di tengah-tengah manusia. Nah, jelas bukan berarti Papa pindah dari surga ke bumi. Karena di sana sepi, nggak ada kita. Nggak ada mempelai perempuan. Dan ia akan tinggal bersama-sama manusia. Dan manusia akan menjadi umatnya. Ya, Tuhan sendiri akan berada di tengah-tengah manusia. Terima kasih Tuhan. Iya, Bapa di surga akan menghapus semua air mata. Oh, terima kasih Bapa. Luar biasa, akan menghapus semua air mata. Terus, tidak ada lagi mau duka cita, tangisan ataupun kesakitan. Semuanya telah lenyap untuk selama-lamanya. Widih, ini luar biasa. Michelle, Opa senang kamu gabung. Ini cucu saya bisa hadir juga. Oke, puji Tuhan. Ria dari Langwan. Nah, sekarang saya akan baca terjemahan AYT. Ia akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Mau tidak ada lagi. Sama, BIS. Ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Puji Tuhan. Oke, saya akan baca yang terjemahan Indonesia Modern Bible. Dan Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Oke, ayat 3-nya. Ya. Dan aku Yohanes melihat kota yang kudus Yerusalem baru, yang turun dari Elohim dari langit, yang telah dipersiapkan sebagai pengantin wanita, yang didandani untuk suaminya. Dan aku mendengar suatu suara nyaring dari surga berkata, lihatlah, tabernakel Elohim ada bersama manusia. Dia akan berdiam bersama manusia. Dan manusia akan menjadi umatnya. Elohim sendiri akan ada bersama mereka sebagai Elohimnya. Dan Elohim akan menghapus air mata dari mata mereka. Saudara perhatikan baik-baik. Setelah ada gereja
Saya bilang tadi kan ada 2 jenis gereja. Nanti kita akan milih mana yang bisa menyesatkan orang di dalamnya. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Gereja itu, saya ulangi, cirinya 1. 1A, turun dari surga. Bukan dari siapa-siapa. 1B, dari Tuhan sendiri. Bukan dari kantor sinode ini, kantor sinode itu. 2, identitasnya adalah pengantin perempuan. Nomor 3, itu ayat 3, Wahyu 21. Yaitu yang membuat Tuhan Elohim tidak betah di surga dan dia akan pindah ke dunia, kumpul kita dan umat manusia menjadi umatnya. Wih, ini luar biasa, saudara. Dan hasilnya gereja yang seperti ini pasti tidak akan menyesatkan. Karena di mana ada gereja jenis atau tipe yang pertama ini, maka semua orang yang ada di sekitar gereja itu tidak ada yang bisa menangis lagi. Ini luar biasa. Jadi di mana ada gereja yang benar itu, orang gak akan menangis lagi. Nah, gereja seperti ini masa menyesatkan. Jenis gereja yang kedua adalah gereja yang buatan manusia. Loh, masa ada gereja buatan manusia? Banyak. Saya ulangi, banyak. Ayo jujur. Kira-kira kalau kita selesai belajar lewat Zoom, Instagram, Facebook sekarang ini, kira-kira, maaf, jangan tersinggung. Bisa nggak beberapa orang di antara kita, ya, beberapa orang di antara kita buka gereja baru? Terserah, saudara mau pakai nama apa? Loh, jawab bisa toh? Apalagi zaman sekarang. Bisa banget, betul. Asal punya duit, terus punya fasilitas, gedung, kita bayar orang, maaf, untuk main musik, mimpin pujian. Oh, luar biasa. Bisa jadi gereja baru. Nah, gimana izin sinodenya? Gampang. Cari aja sinode-sinode yang sudah hampir tutup. Beli sinode itu. Jadi, aduh saudara, maka itu gereja yang tipe kedua ini yang pasti menyesatkan orang. Jelas ya? Oke, sekarang kata sesat. Perhatikan baik-baik kata sesat. Oke, Adik Gunawan, ini anak saya dari Malang. Dia itu tunanetra sejak lahir. Tetapi sekarang Tuhan pakai dia menolong banyak orang tunanetra. Bisa baca buku, bisa tahu nilai uang itu berapa. Woi, terima kasih Adi, Tuhan pakai kamu luar biasa. Ya, kalau saudara ingin tahu, cari di Google, di internet, Adi Gunawan Institute. Tapi ada 2 Adi Gunawan Institute. 1 yang tentang hipnoterapi, jangan yang itu, tapi yang tunanetra. Ini orang anak saya ini hebat sekali. Oke, nah ada yang komen di Facebook, bisnis gereja di mana-mana sekarang. Betul. Hartono bilang bisa buka gereja, ayo. Apalagi kita bisa undang orang yang gak punya panggilan sebagai, maaf, pelayan Tuhan, asal suka ngelucu, bisa ngelucu, pasti diundang kiri kanan, maaf. Nah, itulah gereja jenis yang kedua. Oke, menyesatkan. Apa kata lain sesat? Apa itu? Sesat itu punya arti salah jalan. Oke,
Ada lagi, sesat itu salah tujuan. Sudah salah jalan, salah tujuan, salah sasaran. Nah, biasanya orang sesat itu pasti bingung. Maka itu dalam hidup kita harus tahu sasaran, harus tahu tujuan. Nggak boleh sesat. Ya. Nah, kok bisa di dalam gereja? Maaf, kejerumus. Betul. Ini Eko, anak saya ini. Betul, kejerumus. Nah, saudara, orang sesat itu karena dua hal. Saya ulangi, orang sesat itu karena dua hal. Satu, ada yang menyesatkan. Maka itu sampai sesat. Kedua, salah melihat rambu-rambu. Ya, salah melihat peta atau GPS. Ada komen ini dari Gorontalo, Jakarta. Bisnis gereja cukup menjanjikan. Dengan nakut-nakutin jemaat, suruh bayar korban sulung tiap tahun. Belum lagi perpuluhannya tiap bulan. Asik, dapat duit banyak katanya. Terima kasih Stan untuk komen ini. Saudara, jadi sesat itu ada dua. Ada yang menyesatkan, nah itu salah pengajaran. Dua, salah lihat rambu-rambu dalam hidup ini. Nah terus bagaimana supaya kita tidak tersesat? Mari kita lihat, oke, Henik dari Medan. Yang penting punya uang yang jangan dihabiskan oleh gereja-gereja itu. Maaf saya berkata. Bagaimana supaya nggak sesat? Kita lihat dua ayat ini. Pertama, Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat yang kedua. Nah, supaya kita tidak tersesat. Fokus kita kemana? Ya. Fokus kita kemana? Marilah kita melakukannya. Melakukan apa saja untuk kehendak Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini fokusnya. Mata tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Nah, ada kata memimpin. Berarti kalau yang memimpin kita itu Tuhan Yesus, pasti nggak bisa tersesat. Aduh, luar biasa ini saudara. Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Fokus kita ke Tuhan Yesus. Terjemahan AYT. Biarlah mata kita tertuju kepada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman. BIS. Hendaklah pandangan kita. Wow, luar biasa. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Sebab dialah yang membangkitkan iman kita. Oke, puji Tuhan. Nah, jadi mata kita, fokus kita kepada Yesus. Saudara boleh dekat dengan seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, boleh. Tapi fokus kita bukan ke hamba Tuhan itu, tapi ke Tuhan Yesus. Perhatikan itu baik-baik. Ya, ayat yang kedua, Efesus pasal 4. Ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Oh, terima kasih Bapak. Nah, kalau hidup ini tahu sasarannya, tahu fokusnya, tahu targetnya, tahu tujuannya, maka kita nggak akan bisa tersesat. Ya. Oh, coba ayat yang ke-17.
14, maaf saya salah. Efesus 4, satu terjemahan 14, 15, 16. Ya, lihat. Bagian kedua, puji Tuhan Pita, ikut gabung. Ayat 14 mulai. Nah, ini gereja yang tidak menyesatkan dan jemaat nggak akan bisa tersesat. Ya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oh Tuhan tolong ini. Perhatikan kalimat berikut. Sudah usianya, hidup rohaninya masih seperti anak-anak. Gampang diombang-ambingkan karena nggak punya fokus, masih anak-anak. Ini loh pemimpin-pemimpin yang jahat oleh permainan palsu manusia dalam nama Yesus. Saya harap gak ada yang marah kalau saya sebut langsung. Siapa manusia di ayat 14 Efesus 4 ini yang bisa mengombang-ambingkan jemaat yang masih anak-anak itu? Ya jelas, para pribadi yang menyebut diri gembala, hamba Tuhan, pengkhotbah, bisa palsu. Walaupun ngajarnya pakai Alkitab. Wih, luar biasa William. Opa senang kamu bisa ikut. Ini cucu saya satu lagi. Dari Nabi ikut belajar. Saudara, saya baca lagi. Ayat 14 ini menakutkan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Gila ini saudara. Saudara perhatikan. Siapa manusia-manusia yang punya permainan palsu dan licik? Maaf. Itulah orang-orang hamba-hamba Tuhan palsu. Maaf saya berkata. Disesatkan kemana? Ayat 15. Seharusnya. Nah, kata tetapi saya ganti. Seharusnya. Saudara dan saya dan semua jemaat, perhatikan. Dengan teguh. Dengan kokoh. Ayat 15 Efesus 4. Dengan kuat. Ini dia. Nah ini ada yang tanya. Bagaimana gembala selingkuh dan masih mengembalakan? Ya cepat keluar dari situ. Nggak usah ngurusin dia. Biarin jemaatnya aja keluar. Oh, sudah jelas gembalanya selingkuh. Ya. Terus nggak pernah membereskan. Tinggalin aja. Masih ayat 15 ya. Dengan teguh. Dengan kuat. Dengan kokoh. Berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Nah ini cirinya. Jadi yang pertama tadi, supaya tidak tersesat, saudara fokus mata kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan kepada iman. Hal yang kedua, saudara dan saya harus bertumbuh di dalam segala hal. Dalam segala hal. Ke arah dia. Siapa dia? Kristus yang adalah kepala. Nah, saya gabung. Jadi supaya tidak tersesat dan tidak disesatkan, maka kita semua fokus mata kita kepada Yesus. Bukan pada pendeta A, hamba Tuhan B, pengkhotbah C. Tidak. Silakan bersahabat, berteman ya dengan hamba-hamba Tuhan, silakan.
tapi fokusnya bukan kepada manusianya, tapi kepada Yesus. Lalu yang kedua di Efesus 4 ayat 15 ini. Dalam segala hal bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi tidak boleh dibawa kepada hidup si hamba Tuhan. Ada yang tanya di Instagram, jadi siapakah yang dapat mengingatkan para pengajar palsu tersebut? Justru ini masalahnya. Saya baca pertanyaan di Instagram. Jadi siapakah yang dapat mengingatkan para pengajar palsu tersebut? Jawabannya, orang-orang seperti itu tidak bisa diingatkan. Karena dia sudah kerasukan roh jahat yang selalu menganggap dirinya benar. Dari banyak pengalaman saya bertemu dengan hamba Tuhan yang tadinya baik, akhirnya menyesatkan, susah diberitahu. Nah, sikap yang penting sikap kita yang yang sedang dipimpin oleh hamba Tuhan seperti itu dan tahu cepat keluar. Jangan lama-lama. Itu mengerikan nanti. Akan menyesatkan lebih jauh lagi. Perhatikan itu baik-baik. Oke? Jadi ini dia. Maaf. Ya ada yang tanya. Bagaimana tanggapannya jika seorang pelayan gereja melayani di mimbar sedang rumah tangganya tidak baik? Satu, laporkan kepada pimpinannya. Ya. Dan kedua, cepat keluar dari situ. Bergabung, cari komunitas yang lain. Oke, masih ayat 15, belum selesai. Efesus 4, kita lihat ini saudara. Jadi saya ulangi lagi, arahnya kemana? Ya, saya baca lagi ayat 15. Dengan teguh, supaya enggak gampang diombang-ambingkan oleh angin rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, supaya tidak bisa diombang-ambingkan. Dengan teguh, dengan kokoh, dengan kuat, ya, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, Efesus 4 ayat 16. Tolong perhatikan. Inilah model gerejanya Tuhan Yesus. Ya, ayat 16. Nah, saudara, ada di gereja mana saja, perhatikan ayat 16 ini. Paling gampang untuk mendeteksi, untuk mengetahui, untuk memberi penilaian. Gereja yang saya ikuti itu gerejanya Tuhan atau gerejanya si hamba Tuhan. Itu ayat 16 ini. Yaitu, kalau pemimpin gereja itu membawa semua orang, anggota jemaatnya, semua orang yang Tuhan serahkan ke bawah kepemimpinannya, dan pemimpin itu, gembala itu, hamba Tuhan itu nggak susah. Ini ada yang komen, wah susah ya. Jika hamba Tuhan tidak benar yang kita ingatkan, nanti dikutuk. Nggak usah takut, kutuknya nggak mempan. Ya tinggalkan saja. Ya gabung, cari komunitas yang lain. Ya nggak usah tetap di situ. Nah, ini cirinya gereja yang benar. Gembala saudara, hamba Tuhan di gereja saudara, itu menuntut semua jemaatnya satu persatu untuk
taat, untuk tunduk, untuk hormat, untuk respek hanya kepada Tuhan Yesus. Dengar baik-baik, supaya tidak tersesat. Cirinya, model gerejanya adalah yang seperti ini. Masing-masing anggota jemaat dibawa ke arah kepala, ke arah Kristus. Bukan kepada si hamba Tuhan, bukan kepada si pendeta, si gembala. Bukan. Semuanya arah Kristus. Maka itu jangan saudara ada di dalam gereja yang gembalanya membawa saudara ke dirinya sendiri. Apalagi kalau sampai ngutuki. Apalagi kalau sampai berkata, hati-hati loh, pengajaran yang lain hanya aku yang benar. Wah, itu sudah jelas sesat. Kenapa? Karena Roh Kudus dan Tuhan Yesus tidak akan pernah, ya, tolong perhatikan baik-baik. Roh Kudus dan Tuhan Yesus tidak akan pernah memberikan seluruh kebenarannya hanya kepada satu sinode, apalagi satu pendeta. Tidak. Roh Kudus dan Tuhan Yesus membagi semua kebenarannya seperti kepingan-kepingan puzzle. Tahu permainan bongkar pasang puzzle itu? Dibagi. Maka itu seorang gembala, seorang pendeta tidak boleh membawa jemaatnya hanya kepada dia. Harus kepada Tuhan Yesus. Maka itu dengar kalau sampai ada yang berkata, kamu gak boleh kemana-mana ya. Hanya boleh dengar aku khotbah. Waduh, jahat sekali itu. Itu sudah penyesatan. Ada yang komen, pernah saya ngundurkan diri dari jabatan pelayanan, disumpahi oleh gembala. Nggak usah takut, nanti sumpahnya balik sendiri. Karena saudara hidup dalam kebenaran. Masih lanjutan, Efesus 4 ayat 16. Ya, ciri-cirinya ketahuan. Gembala saudara, pendeta saudara, hamba Tuhan saudara itu bawa saudara ke arah mana? Kalau saudara dibawa ke arah Kristus, ya, dan daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Stop dulu. Nah, ciri gereja yang benar, maka pemimpin di dalam gereja itu akan mengarahkan tiap-tiap anggota itu menemukan masing-masing pelayanan sesuai bagiannya. Jadi nggak dinganggurkan di gereja. Hanya suruh duduk, datang, duduk, diam, dengar, kolektor atau persembahan. Enggak. Tapi gembala itu mengarahkan masing-masing anggota tubuh menemukan panggilan pelayanannya sendiri-sendiri. Luar biasa. Makasih Linda. Ini hamba Tuhan. Dari mana? Zutphen atau Nijmegen. Dari Belanda. Jadi jemaatnya nggak ada yang nganggur. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Ya, maaf saudara karena waktu. Nanti tolong kalau hamba-hamba Tuhan ikut belajar hari ini, pakai ayat ini untuk mengarahkan pribadi demi pribadi di komunitas kita. Masing-masing anggota tubuh tidak boleh ada yang nganggur. Harus menemukan masing-masing bagian pelayanannya yang berbeda-beda di dalam tubuh Kristus. Tapi tetap arahnya kepada kepala. Ya, saya ulangi. Ayat 16 ini keren sekali. Jadi saudara nggak akan bingung masuk gereja yang benar dan yang sesat. Lihat gembalanya mengarahkan saudara kemana.
Kalau gembala itu mengarahkan saudara ke dirinya, apa harus lewat dia, apa harus lewat dia, nggak usah perhatikan, cepat keluar. Tapi kalau di gereja itu diarahkan setiap anggota, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya. Wow, dan membangun dirinya di dalam kasih. Coba lihat berapa terjemahan yang lain. Khusus ayat 16. Wih, saudara, ini luar biasa. Amin ya nih. Dari Sydney. Betul. Dari Brisbane. Hebat sekali. Ya, kebenaran ini sangat dahsyat. Pasal demi pasal jadi tubuh yang utuh. Amin. Makasih Ivan dari Brisbane. Ada yang cerita, saya juga dulu pernah diusir dari gereja karena pelayanan dianggap sesat, berbagi hidup dan menjangkau anak muda lewat breakdance. Puji Tuhan. Nah, sekarang kamu sudah ketemu toh? Ayo gunakan kesempatan itu. Lihat ayat 16 dari berapa terjemahan. Ayat darinya seluruh tubuh tersusun dan diikat bersama-sama menjadi satu melalui topangan setiap sendi. Jika masing-masing melakukan bagiannya, tubuh akan bertambah sehingga membangun dirinya sendiri dalam kasih. BIS. Di bawah pimpinannya, ya, nyanyi huruf besar, semua anggota tubuh itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Ayat 16 Agung, bukan ayat 6. Ayat 16 Efesus pasal yang keempat. Oh, puji Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang luar biasa ini. Ya. Oke, saya akan cek ini terjemahan The Message. Oh, belum ya? Ya. Hati-hati dengan gereja. Ini komen dari Timor Leste yang memanfaatkan Injil demi kepentingan diri sendiri, hamba Tuhan. Betul, hati-hati itu. Banyak gembala gereja memonopoli jemaat supaya tetap di gerejanya, tapi hanya untuk kepentingan si hamba Tuhan. Betul, supaya uang persembahannya tetap ke situ, nggak ke gereja lain. Aduh, itu jahat sekali. Ya. Oke, masih tunggu. Nah, jadi jelas ya. Oke, sudah boleh keluar. Ya. Jadi saudara, gerejanya Tuhan Yesus itu pemimpinnya mengarahkan masing-masing kepada bagian pelayanannya. Ada pertanyaan di Facebook. Pertanyaannya, kapan tubuh itu bisa menjadi satu? Kalau melihat keadaan sekarang, pasti bisa, Ivan. Karena Tuhan Yesus harus buat sesuatu. Yang kedua, yang mau saja. Yang nggak mau biarin. Nah, itu supaya kita nggak repot-repot. Saudara, itu sebabnya dengan kehidupan kita yang sekarang ini, mari kita tahu yang benar yang mana. Ada pertanyaan ini. Bagaimana kalau gembala cemburu dengan potensi pelayan Tuhan yang menonjol sehingga jarang diberi tugas pelayanan? Cepat keluar dari situ. Jangan lama-lama di situ. Kalau enggak jadi bonsai. Karena pertumbuhannya ditekan. Kan jadi bonsai nanti lama-lama. Ya, ada banyak hamba Tuhan yang iri hati kepada orang-orang muda atau orang-orang yang pelayanannya lebih hebat dari dirinya. Nah, ini penyesatan. Salah satu bentuk penyesatan. Akhirnya potensi panggilan Tuhan mati di dalam gereja itu. Karena semuanya hanya pendetanya.
Nah, ngeri sudah banyak terjadi. Kalau si pendeta meninggal, yakin bubar langsung gerejanya. Karena gembalanya tidak menyiapkan regenerasi. Tidak menyiapkan pemimpin yang berikutnya. Semua dikuasai dia sendiri. Ada banyak gereja yang hancur. Ya, jadi mulai hari ini saudara, kita harus tahu ke gereja mana kita bertumbuh. Ada yang komen, puji Tuhan, dengan adanya pandemi ini kita belajar online. Dengan hamba Tuhan yang ajarannya mengarahkan kita kepada Kristus. Daripada kepada gereja saja. Betul. Ya, mulai dapat gambaran. Kok bisa ada orang tersesat di dalam gereja? Ya ada dengan fakta-fakta tadi itu. Maka itu mulai hari ini mudah-mudahan, kalau saya berkata, nggak ada yang tersesat lagi di dalam gereja. Tapi semuanya bangkit. Nggak mau dibohongin lagi. Ya, oleh hamba-hamba Tuhan yang palsu itu. Jadi kita harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Ini ada komen dari Pak Budi. Ya biasanya diwariskan oleh anaknya kepada anaknya. Ya belum tentu anaknya itu punya panggilan. Maka itu ini lebih sesat lagi. Kalau gereja itu milik pribadi seperti takhta kerajaan. Sehingga raja tua mati maka raja muda diangkat. Belum tentu. Karena nggak punya panggilan. Maka itu jangan kita mengikuti yang salah. Supaya kebenaran tetap nyata. Sedih loh saudara, banyak sekali yang sudah sadar dan ngajak yang lain keluar. Tapi malah dituduh, dikatai macam-macam. Itu ada banyak. Ada yang komen lagi. Atau diserahkan kepada istrinya. Ada gereja yang seperti itu. Kalau nggak kena anaknya, kena ke istrinya. Aduh Tuhan, ampuni kami semua. Ini seringkali konsep yang salah dalam kehidupan kita. Tapi puji Tuhan, ada Alkitab, ada firman Tuhan. Dan dari firman Tuhan itu kita akan tahu ke arah mana kebenaran itu dinyatakan. Oke, ini komen lagi bagus. Betul banget, seringkali gembala lokal menghambat pertumbuhan potensi-potensi. Hanya orang-orang yang manut sama gembala saja yang dipakai. Kalau yang berbeda diabaikan. Nah itulah, jadi banyak jemaat kepahitan. Sedih, maka itu ayo kita mulai tahu ke arah mana Tuhan menuntun kita. Roh Kudus itu arsiteknya gereja. Saya ulangi, Roh Kudus itu arsiteknya gereja. Jadi kita harus mengikuti apa yang Roh Kudus katakan dan yang Roh Kudus ajarkan. Oke, kita lihat berapa ayat lagi dalam Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes. Pasal 17 ayat yang ke-8. Saudara, supaya kita tahu bagaimana ya. Yohanes 17 ayat yang ke-8. Oke, sambil melihat komen. Betul. Ini ada yang komen di Zoom. Menurut saya pribadi Tuhan tidak pernah buat konsep gereja seperti yang sekarang. Jelas. Gereja-gereja sekarang ini bukan konsep surga. Konsepsi gembala. Bukan dari Tuhan. Jemaat mula-mula adalah komunitas kecil yang saling membangun. Ya, harus kembali ke situ. Oke. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman. Ayat sebab aku telah memberitakan kepada mereka firman yang engkau berikan kepadaku. PS sudah aku sampaikan kepada mereka
perkataan yang Bapa berikan kepadaku. Nah saudara, kalau Tuhan Yesus, ini yang berkata Tuhan Yesus loh, Yohanes 17 ini. Sebab segala firman yang engkau Bapa sampaikan kepadaku Yesus, telah kusampaikan kepada mereka. Oh Tuhan tolong. Khusus hal ini khusus kepada rekan-rekan saya, teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah yang dikasihi Bapa. Mari kita sama-sama, saya ulangi, mari kita sama-sama melakukan yang Tuhan Yesus katakan. Supaya sebagai pemimpin-pemimpin yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kita tidak menyesatkan orang di dalam gereja. Tuhan tolong kami, lindungi kami, supaya kami tidak jadi penyesat di dalam gereja, dalam nama Yesus. Kapan, bila mana seorang hamba Tuhan seperti kita-kita ini tetap benar dan tidak menyesatkan jemaat, yaitu apabila kita menyampaikan segala firman yang kita dapat dari Bapa di sorga. Jadi harus murni pengajaran kita. Tidak boleh campur dengan filosofi, dengan doktrin. Maafkan saya tidak bisa respect. Maaf ya. Saya nggak bisa percaya kepada pengkhotbah, khotbah lo ya, bukan memberi seminar umum, ini khotbah. Tapi di dalam khotbah itu dia menyebut mengkhotbahkan buku-buku. Nah ini loh masalahnya. Walaupun itu buku rohani. Kan banyak bukan buku rohani Kristen. Dari pengarang ini, penulis ini. Dari doktrin tahun 1500, 1600, 1700. Banyak. Maaf. Saya nggak bisa respect. Saya nggak bisa terima. Kalau ada pengkhotbah. Sudah khotbah cuma 30 menit, 40 menit. Buku yang disampaikan. Saudara pengarang ini, tahun sekian dia nulis. Habis, baca lagi, khotbah lagi. Buku yang berikut begini saudara. Sudah 2 buku dikhotbahkan. Buku ketiga. Mana firmannya? Maaf ya saudara. Begini konsep saya. Alkitab yang ada saja. Tidak habis-habis kita sampaikan kepada jemaat. Nggak habis bukan? Ingat loh, tahun ini, nanti Agustus saya mensyukuri, 49 tahun saya khotbah. Nggak habis-habis. Ngapain kita tambah dengan buku-buku karangan manusia? Maafkan saya. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, supaya kita tidak menyesatkan jemaat di dalam gereja. Saudara dan saya para pengkhotbah, gembala, hamba Tuhan, pemimpin, harus menyampaikan segala firman yang kita dapat murni dari Bapa di surga lewat kuasa Roh Kudus. Segala firman. Jangan main-main. Yohanes 16 ayat 13. Siapa yang mampu memimpin kita? Betul, Ernie, gak habis-habis kita khotbahkan ini. Yohanes 16 ayat 13. Siapa yang mampu membuat kami, membuat kita para hamba Tuhan, pengkhotbah, gembala, pemimpin ini bisa mengetahui segala firman? Gak usah takut.
bukan sekolah teologi, bukan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu. Ini luar biasa. Ke dalam seluruh kebenaran. Terjemahan AYT. Namun, ya back to the Bible. Betul. Namun, ketika dia, roh kebenaran itu datang, dia akan membimbingmu ke dalam semua kebenaran. Utuh, the whole truth. BIS. Tetapi kalau roh itu datang, yaitu dia yang menyatakan kebenaran tentang Tuhan, kalian akan dibimbingnya untuk mengenal seluruh kebenaran. Luar biasa. Mengenal seluruh kebenaran. MELT. Namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Wih, saudara, inilah yang Tuhan ingin atas kehidupan kita. Jadi dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Benar-benar. Dan akhirnya Roh Kudus menyuruh saya diam di rumah. Saya dibilang sesat dan akhirnya pandemi. Oh, terima kasih Tuhan. Kebenaran janji nyata. Pembahasan ini jelas, luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita betul-betul mau melakukan. Sulit memang menerima. Kalau ada dari antara jemaat yang pelayanannya lebih bagus dan pengaruhnya lebih besar dari gembalanya, dianggap saingan baru. Ya itulah. Ini yang Tuhan nggak ingin. Mohon maaf Bapak, ada yang tanya. Bukankah untuk mencari kebenaran akan Tuhan dan kasih dalam Tuhan bisa berupa kesaksian dan kemungkinan ditulis dalam banyak buku-buku lain? Maaf. Itu betul. Tapi itu tidak dikhotbahkan dan tidak diajarkan. Kenapa? Karena setiap kesaksian yang dialami sebagai mujizat oleh setiap orang itu tidak berlaku untuk orang-orang lain. Karena Papa bekerja lewat kita beda-beda. Ya, saya nggak tahu siapa ini David Guntoro, tapi di Instagram dia tanya. Saya ulangi, mohon maaf Bapak, bukankah untuk mencari kebenaran akan Tuhan dan kasih dalam Tuhan bisa berupa kesaksian dan kemungkinan ditulis dalam banyak buku-buku lain? Enggak. Maaf ya Pak David, kebenaran hanya Alkitab. Bukan buku-buku lain, walaupun itu buku rohani. Kesaksian, saya percaya ada banyak kuasa Tuhan bekerja dalam hidup setiap orang. Tapi apa yang dialami oleh orang itu belum tentu terjadi di hidup kita. Karena Papa punya banyak cara. Nah Pak David dengar ya, apalagi banyak kesaksian pengkhotbah membuat luka hati jemaat. Oh saudara, saya dapat berkat mobil saudara. Padahal saya sudah punya 2 mobil. Nah itu yang menyakitkan. Yang lain aja 1 mobil aja nggak punya. Ini punya 3. Maaf saudara, karena setiap pagi jam 4 itu bangun untuk berdoa pagi. Maka usaha saya diberkati. Percaya nggak? Kalau saudara pakai doa pagi, kesaksian orang itu, doa pagi jam 4 pagi, belum tentu usaha saudara bisa maju. Belum tentu. Maka itu jangan khotbahkan kesaksian, khotbahkan firman Tuhan. Jangan khotbahkan buku-buku rohani, khotbahkan Alkitab. Inilah kebenaran yang kita harus miliki dalam hidup kita. Ayat terakhir, Roma 15. Paulus berkata begini. Jadi ingat ya, hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya, rekan-rekan saya. Sampaikan segala kebenaran. Bukan sebagian kebenaran. Itu namanya doktrin. Kalau sebagian kebenaran, namanya doktrin. Jangan khotbahkan buku. Itu bukan kebenaran. Kebenaran hanya Alkitab. Tidak ada yang lain. Maaf.
Dan bagaimana kita bisa tahu kebenaran? Roh Kudus yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Roma 15 mulai ayat yang sebentar ya, 15. Ayat 18. Roma 15 mulai ayat 18. Roh Kudus tolong kami. John, ini anak saya dari Balikpapan ikut. Nanti ya, tanggal berapa ya? April ya John. Kelompok PD Tulus Balikpapan. Ada Zoom. Papa harap kalian ikut. Roma 15 ayat 18. Saudara lihat. Seorang Paulus. Ya. Seorang Paulus. Oh, ada batuan madu. Kata gembala dari Denpasar. Apa itu madu? Mata duitan. Wih, keren singkatannya. Oke. Hamba Tuhan seperti Paulus bisa luar biasa. Sebab aku, ini hamba Tuhan hebat, rasul hebat. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata atau khotbah atau mengajar tentang sesuatu yang lain. Gak berani. Kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin. Hai para pemimpin, para gembala, para pendeta, para pengkhotbah, hidupi firman ini. Saya ulangi lagi, jangan khotbah sembarangan, jangan ngajar sembarangan, jangan asal bicara. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain. Untuk memimpin jemaat. Orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk memimpin mereka. Satu, kepada ketaatan. Bukan taat kepada kita. Tapi taat kepada Tuhan Yesus. Gembala Agung. Bagaimana memimpinnya? Oleh perkataan dan perbuatan. Jadi enggak cuma khotbah. Maka itu ada istilah Jawa. Ojo koyo gajah dibelangkoni. Apa itu? Orang pinter khotbah, ora iso ngelakoni. Bisa khotbah, enggak bisa menjalani. Tapi Paulus dalam penyampaian segala kebenaran itu memimpin orang-orang, memimpin jemaat kepada ketaatan. Oleh perkataan kita, khotbah-khotbah kita. Tapi juga oleh perbuatan kita. Jangan cuma dikhotbahkan, tidak dilakukan. Ayat 19. Oh Albert, terima kasih. Daja, apa kabar kamu? Oke ya, lihat ayat 19. Oleh kuasa, tanda-tanda. Oleh mujizat-mujizat. Dan ini kesimpulannya. Oleh kuasa Roh Kudus. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Nah, ini konsep penting. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Saya baca dulu 20. Nanti ayat 19 Papa minta berapa terjemahan? Ayat 20. Ini yang saya pegang sampai hari ini. Kenapa saya nggak mau mendirikan gereja organisasi? Karena ayat ini. Ayat 20 Roma 15. Dan dalam pemberitaan Injil itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di nama Yau Sentrato ya, terima kasih ya, saogala untuk berkat Tuhan.
Ya, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah diberitakan orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Jadi saya tidak mau bangun gereja kalau di tempat itu sudah ada gereja. Maka kalau saya balik Roma 15 ayat 20, ini salah satu model penyesatan di dalam gereja. Ngeri saudara. Banyak hamba Tuhan tidak terhormat. Karena hobinya buka cabang gereja di kota-kota, di tempat-tempat yang sudah ada gereja. Hamba Tuhan seperti itu tidak terhormat menurut Roma 15 ayat 20. Jadi kalau sudah ada gereja di tempat itu, nama Kristus sudah diberitakan di situ dan sudah ada, kita nggak boleh nambahin lagi. Cari tempat yang kosong. Maka itu kenapa pendeta-pendeta keroyokan di Kelapa Gading semuanya, di BSD semuanya. Aduh, kenapa nggak ke Aceh sana yang masih kurang? Ngerti nggak ini? Saudara, maka itu penting supaya kita, ya ujung-ujungnya duit lagi, terhormat. Oke kan? 5 terjemahan di ayat 19-nya. Saya mau cari kata sepenuhnya Injil Kristus. Berarti ada jemaat, ada pengkhotbah yang tidak mengkhotbahkan Injil yang sepenuh. Aan masih di situ? Roma 15 ayat 19. Ya. Kalau misalnya gereja itu lokasinya jauh dari tempat kita, misalnya 5 km, walaupun masih satu kota, apakah boleh? Nah, zaman sekarang ini ada pertanyaan di Instagram, percuma bangun gereja, gedung gereja kebaktian, pandemik, nggak boleh. Lebih baik kita bangun komunitas. Oke, Roma 15:19 ayat. Melalui kuasa tanda-tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat, melalui kuasa Roh Tuhan, sehingga dari kota Yerusalem dan sampai ke seluruh Ilirikum, aku sudah memenuhi pelayanan Injil Kristus. Hanya memenuhi. PS. Sampai itu semuanya itu oleh kuasa Roh Tuhan. Kabar baik tentang Kristus sudah saya beritakan. Oh, kabar baik. MILT memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Selbir. Sebentar ya. Tunggu. Memberitakan Injil Al-Masih. Oke, AVB, aku telah mengabarkan Injil Kristus dengan seutuhnya, sepenuhnya. Baik. Nah, jadi saudara, akhirnya Injil yang kita beritakan gak boleh kita potong-potong untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi harus Injil yang penuh, yang utuh, yang lengkap. The whole truth. Ya. Kebenaran yang sempurna. Oh, luar biasa Tuhan kita. Kalau kita mau ikuti, jadi nggak akan ada penyesatan dalam gereja. Baik kita, para pengkhotbah maupun jemaat, mari sama-sama bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadilah pelaku firman. Haleluya. Ya, lanjut kepada siapa ini? Sama-sama nak, Papi juga terima kasih. Iya. Materinya ini yang bikin merinding dari awal sampai. Kenapa? Bikin semua otak jadi panas. Oke. Mungkin sebelum saya lempar ke Bapak Ibu yang ada di Zoom, ada beberapa pertanyaan tadi setelah Zoom saya terima. Tadi ada Pak Ivan dari Itali. Jadi statementnya seperti ini, Pi. Bagaimana pendapat Pak Pendeta kalau ada gembala yang takut jemaatnya pindah? Oleh karena itu, karena takut jemaatnya pindah, lalu jemaatnya ditakut-takutin. Gimana?
Iya. Jadi ada gembala yang takut jemaatnya pindah. Nah, makanya jemaatnya tuh ditakut-takutin. Ya. Ya, kembali ke Efesus 4 tadi. Pak Pendeta Daniel Alexander. Ini Ya. Pak Ivan dari Italia. Oke, Pak Ivan. Oh, masih ke mute-nya. Oke. Ya. Jadi Pak Ivan, begini, bukan cuma untuk Pak Ivan. Untuk semua kita yang masih gampang, masih bisa, masih mudah ditakut-takuti oleh gembalanya. Yang ketakutan kehilangan jemaat. Efesus 4 tadi, ayat 14 sampai 16, saudara perhatikan, yang bisa ditakut-takuti itu pasti anak-anak. Masa kalau sudah dewasa ditakut-takuti masih ketakutan? Betul? Nah Pak Ivan, kalau kita sudah dewasa, nggak mungkin kita bisa ditakut-takuti. Nah, kalau sampai ada pendeta yang nakut-nakutin jemaat karena dia takut kehilangan jemaat, apalagi yang kaya-kaya, Pak Ivan cepat keluar dari gereja itu. Saudara-saudara yang gembalanya suka nakut-nakutin, cepat keluar. Berarti gembala itu setannya sendiri. Aduh, maafkan saya. Betul enggak? Oh, ngapain? Karena yang bisa nakut-nakutin cuma setan. Nah, kalau gembalanya nakut-nakutin, yaitu dia setan. Maaf ini, cepat keluar dari situ. Oke, yang berikut. Oke, ini masuk di WA saya, Ibu Elizabeth Cirebon. Mudah-mudahan masih ada di Zoom ya tadi. Kenapa banyak pendeta yang masih membanggakan denominasinya dan doktrinnya daripada firman Tuhan atau Tuhan Yesusnya sendiri? Ya, jawab. Pendeta yang membanggakan. Ya, ngerti. Oke, jadi awal tadi kan saya katakan ada dua jenis gereja. Betul ya? Ada dua jenis gereja. Yang pertama gereja yang dari Tuhan. Yang identitasnya pengantin perempuan Kristus. Yang Tuhannya ada di antara manusia. Dan di gereja itu tidak ada orang yang menangis lagi di sekitarnya. Nah, itu gereja yang benar. Nah, gereja yang tidak benar itu yang kedua. Nah, tolong Ibu Elizabeth keluar aja dari situ. Nggak usah lama-lama. Ada memang gereja yang seperti itu. Itu yang kita pelajari hari ini. Lanjut. Ibu Sri dari Tegal, Ibu Sri. Pak Daniel, saya mau tanya ini jadi mungkin pengalaman pribadinya. Jadi mau tanya, masih ada gembala yang suka telepon saya saat saya terlambat mengirimkan perpuluhan. Tolong Ibu Sri, gembala yang suka telepon karena terlambat memberi perpuluhan, itu pangkatnya debt collector. Jangan diperhatikan. Lu masa pendeta kok nagih perpuluhan gak tahu malu? Maaf. Tinggalkan gereja seperti itu. Blok aja nomornya. Jangan bisa supaya gak telepon lagi. Maaf ya saudara. Gembala kok ngurusin duit orang. Aduh. Lanjut. Apa lagi? Oke. Ibu Dewi dari Bandung. Nah, ini sedikit menggelitik sih pertanyaannya. Kenapa ada gembala yang sudah mengikuti banyak pengajaran? Saya pikir ini orangnya sudah sering mengikuti pengajaran dari Pak Daniel Alexander atau Pak Jonathan Patisiana atau Pak Diki Semen, tapi nggak sadar-sadar. Kakak Timika, terima kasih. Ya, begini ya jawabannya. Jangan lagi dengerin pendeta-pendeta yang dianggap benar. Dengerin Tuhan Yesus khotbah aja masih bisa miring-miring. Coba saya sebut. Dari 12 murid, ada 3 murid yang paling kurang ajar. Ya, dari 12. 1 Petrus, 2 Yudas, 3 Thomas. Perhatikan ya. Mereka bertiga ini kan ngaco. 1 penyangkal. Ya, Yudas pengkhianat mata duitan, jual Yesus lagi. Thomas sulit percaya. Betul? Dengar pertanyaan saya. Ya. Kalau
mereka bertiga itu mendengar khotbah dan pengajaran yang sama dari Tuhan Yesus. Bersama 9 saudara mereka yang lain. Saudara perhatikan. Mereka 12 itu dengar khotbah yang sama tiap hari. Dari seorang yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Masa Tuhan Yesus khotbahnya untuk Petrus beda, untuk Thomas beda, untuk Yudas beda? Enggak, sama. Yang didengar oleh 12 itu sama. Yang ngajar juga sama. Tuhan Yesus enggak pernah mewakilkan kepada Nikodemus, kepada siapa? Wah, siapa ini Pak Denny Batas? Puji Tuhan. Saudara lihat hasilnya. Dikhotbahi oleh orang yang sama dengan materi yang sama. Yang satu bisa begitu, yang satu bisa begini, yang satu bisa begono istilahnya. Jadi jangan kaget kalau ada orang-orang dengar pengajaran yang benar, tapi tetap nggak mau melakukan. Sudah ada contohnya, Petrus, Yudas, dan Thomas. Jadi nggak usah dibahas. Oke Pak Jeffrey. Siap. Ini ada satu lagi nih. Iya. Pak Hence. Melki, makasih belum tidur. Ya. Pak Hence, kenapa? Hence, Jakarta. Ini ada banyak gembala yang menyuruh berkorban jemaatnya, tapi dia sendiri belum berkorban. Nah, bagaimana kita sebagai jemaat menyikapi hal tersebut? Cepat keluar dari situ. Ini ada komen di Instagram. Berarti pendeta itu jemaatnya jadi mesin ATM. Ya goblokmu kalau mau jadi mesin ATM-nya pendeta. Aduh. Masa sudah gede-gede kok masih digoblok-goblokin sih? Ya maaf ya. Tinggalkan. Apalagi zaman sekarang. Nggak bisa kita ibadah. Oke. Makasih Pak Sukcuk Sino Haji. Iya. Udah? Lanjut? Ini ada 2 lagi nih. WA saya ini sebentar. Koden ini dari Pak Utoyo. Jadi mungkin seumuran Padi ya. Jadi panggilnya Koden. Koden, banyak gereja yang doktrinnya bikin pusing. Saya perlu keluar nggak dari gereja tersebut? Keluar Pak Utoyo. Ngapain lama-lama di situ? Apalagi selama pandemik ini. Kan gak ada ibadah offline, tatap muka. Ya kesempatan toh. Gak muncul-muncul. Aduh Tuhan, kasihan betul. Ampuni kami para hamba Tuhan ini. Ya, masih ada? Oke, satu mungkin terakhir dari saya. Habis itu aja ya. Oke, ini dari Pak Mulyadi dari Depok. Pak Daniel, saya mau bertanya nih, lebih bagus mana ya, komunitas atau gereja lokal? Karena di gereja lokal saya selalu diajarkan hanya masalah duit saja. Aduh Tuhan, ini loh saudara, salah satu bentuk penyesatan di dalam gereja. Kalau gembalanya khotbahnya duit melulu. Nggak ngajari hidup kudus. Nggak ngajari hidup taat, hidup benar. Oh Tuhan, ampuni kami semua hamba-Hamba-Mu ini. Tinggalkan gereja seperti itu. Kalau khotbahnya duit melulu, perpuluhan melulu. Maaf ya saudara, itulah model-model penyesatan di dalam gereja. Haleluya, hari ini kita ngalami perubahan yang luar biasa. Ikuti Roh Kudus, pilih dan cari hamba-hamba Tuhan yang benar. Ya. Oke? Ada yang tanya ini di Instagram saya. Bagaimana kalau waktu kita berani membantah, terus pendetanya bilang, berarti kita tidak tunduk pada otoritas. Itu bukan otoritas. Otoritas yang benar enggak begitu. Hamba Tuhan tetap manusia, bisa salah.
Maka itu kalau ada hamba Tuhan tidak berani, tidak mau terima kritik, tinggalkan gereja itu. Ya, otoritasnya datang dari Tuhan untuk hamba Tuhan yang diurapi dan hamba Tuhan yang benar. Jelas, jadi jangan kita takut meninggalkan gereja seperti itu. Nggak mungkin Tuhan akan kutuk saudara. Oke ya. Oh, ada tanya yang di Facebook. Coba saya baca satu pertanyaan. Mana ini? Sebentar. Panjang betul pertanyaannya. Aduh, kepanjangan ini. Oke, saya singkat. Ingin bertanya, kapan hari saya ikut ibadah di sebuah gereja, lalu pembicaranya itu tamu, undangan dari laut seberang, nggak tahu mana itu. Bertobat bukan dengan hati, tapi perubahan pikiran. Ya, kaget saya mendengar itu. Ya, jadi hati-hati, walaupun dari luar negeri, belum tentu itu benar. Gitu ya. Oke, saya serahkan. Oke, mungkin Adif, ya. saya serahkan kepada Pastor Ricky. Sudah ada Pastor Ricky. Mana ini bintang filmnya, mana bintang filmnya ini? Siap. Mana? Nggak muncul. Muncul ini. Kok nggak lihat papa nak? Di mana? Aku dengerin. Iya, tapi fotomu yang mana? Kok nggak kelihatan? Ada yang pekos merah itu yang keren. Sebentar. Pak Yusuf Joko Susilo ada juga. Bapak Ibu, Mana? Silakan ini. Itu dia Pak Yusuf mungkin mau bertanya. Sekali lagi. Ini ada yang tanya. Sebentar, Papa belum lihat kamu ini loh. Di mana? Oh, nggak ada. Ada. Tunggu. Ini Papa sudah buka banyak sekali ini. Maaf ya, karena Papi mau relay ke IG dan FB supaya orang bisa lihat kamu juga. Nggak ada, Rik. Coba nongol kamu. Ini aku mukanya udah nongol. Di mana? Layar depan aja, Pi. Hah? Layar depan. Layar depan. Halaman pertama sama Iya, nggak ada. Tunggu. Yang kepel lo Koden, pakai kacamata Koden. lagi garuk-garuk kepala sekarang. Ya, belum keluar. Tunggu. Oh, berarti banyak sekali. Karena di HP saya cuma bisa 4 orang yang satu kali muncul halaman. Sebentar. 21 orang. Tunggu. Belum kelihatan. Karena boleh kirim kalau HP-nya harus diganti. Oh, itu dia. Ini sudah. Itu saudara, saya ingin tunjukkan. Ini apa? Superstar. Aktor tuh merah, tuh namanya. Nah itu dia itu yang milih tema hari ini. Jadi kalau saudara ada nggak setuju, keroyok dia, bukan saya. Saya hanya menyampaikan apa yang dia pesan. Erik ngomong apa, Erik? Alamatnya dikasih kode yang gimana jadi bisa keroyok. Ya Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Bu Erni. Ya, Koden, saya mau nanya Koden. Ya. Kan sekarang kan masa pandemi corona ini kan COVID kan kebanyakan kan gereja online ya Koden ya. Ya. Termasuk saya masih gereja online. Ya paling Yang lihat di mana? YouTube apa gitu. Nah, saya kok teringat sekarang ini dengan masa adanya pandemi COVID ini Koden sepertinya seperti yang ini ya Koden ya Kisah Rasul 2 ya. Jadi seperti jemaat mula-mula itu loh Koden. Jadi di dalam keluarga kumpul gitu atau bahkan mungkin melalui media sosial kita dengan teman-teman kita yang lain yang nggak satu gereja gitu Koden. Berbeda gereja, kita bisa doa bareng, terus kita bisa saling sharing begitu Koden. Jadi saya merasa bahwa di masa pandemi ini justru saya dengan adanya tanpa gereja di gedung ini malah bisa bertemu dengan yang dari luar-luar pulau Koden. Jadi bisa doa bareng, doa bersama gitu, bisa sharing begitu. Jadi nggak terikat gitu dengan adanya gedung gereja. Iya, betul sekali. Saya rasa bahwa seperti Kisah Rasul
Rasul 2. Betul, gitu, betul. Maka itu, Koden. ya ayo kita berdoa, kita minta supaya COVID-nya tetap ada, jangan keluar dulu supaya kita bertobat semua. Iya loh Koden, saya semenjak Maret itu ya Koden, kan COVID masuk di Indonesia kan Maret ya, Iya. Maret 2020 tahun kemarin. Nah, pada saat saya doa, kan saya pelayan saya kan di bidang anak ya Koden ya, di gereja saya. Nah, pada saat tanggal 15, saya ingat betul, 15 Maret 2020 itu saya terakhir saya pelayanan di gedung gereja Koden. Nah, kemudian setelah itu kan offline ya, jadi online melalui YouTube atau apa gitu kan, nggak di gedung lagi. Nah, pada saat saya doa pagi, tiba-tiba Tuhan gerakan saya untuk saya ngajak anak-anak sekolah minggu saya itu untuk doa bersama melalui WhatsApp Koden. Jadi saya telepon mereka, yuk kita doa bersama yuk. Nah, itu puji Tuhan Koden, sampai sekarang hampir 1 tahun kita udah, nanti 15 Maret nih kita udah 1 tahun doa bersama setiap hari Koden. Jadi dari hari Senin sampai Sabtu kita terus doa terus setiap hari. Dan anak-anak itu cukup setia mereka doa. Saya sangat bersyukur banget gitu. Padahal dulu waktu masih ada gedung gereja nggak pernah kita adain. Saya nggak pernah kepikir. Tapi tiba-tiba Tuhan ngasih hikmat. Ayo bikin doa bersama. Semenjak itu Koden, saya langsung ajak anak-anak sekolah minggu saya, kita doa bersama ya melalui media sosial. Telepon aja melalui telepon WA. Dan saya merasa bahwa seakan-akan sekarang ini gereja kita ini udah nggak langsung dari gembala gitu loh Koden. Jadi langsung dari Tuhan suruh apa, Amin. untuk kita lakukan apa, ya udah saya nurut aja. Begitu Koden. Betul. Jadi saya makanya merasa seperti kisah Rasul 2 itu loh Koden, yang Iya. mula-mula berkumpul bersama. Ya, betul sekali Erni, betul sekali. Dengan Iya. bukan hanya dalam satu gedung gereja yang sama, satu betul. komunitas yang sama, tapi dengan yang lain. Iya juga Erni, bersama. setuju sekali. Oke. Gimana menurut Oh, lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut. Ya. Lanjut saja. Halo? Ya, lanjut. Di mute. Oh, mute ya. Lanjut aja. Ya, lanjut aja Erni. Kerjakan itu dengan baik. Udah Koden. Ya udah. Itu aja. Oke, amin. Albert, ini rekan saya dari Surabaya muncul di sini baru kelihatan Koden. Hei, Bat, apa kabar kamu? Oh, rambutmu seputih kabeh gitu, Bat. Oke, Ricky. Lanjut, Ricky. Ya Bapak Ibu, ya Pak Santoso silakan Pak. Kalau Bapak mau tanya Pak, silakan Pak Santoso. Langsung Pak ke pertanyaan. Bahwa orang sesat dapat dibagi dua. Kalau boleh ditambahkan gimana Pak Daniel ya? Boleh, silakan. Ya begini, dari dua tadi ada yang menyesatkan, salah melihat rambu-rambu. Dan 3, sama Tuhan itu tahu dan mengerti tapi nggak tahu. Itu gimana tuh? Mana tuh Pak? Iya. Ya udah, yang berlagak nggak tahu tinggalin aja Pak Santoso. Nggak usah di situ. Iya. Oke Bapak Ibu, siapa lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mungkin hari Jumat atau hari Sabtu disambung lagi oleh Pak Daniel Alexander. Itu berbicara kekristenan yang tidak agamawi, itu dia. Nah, jadi hari Jumat atau Sabtu, Pi? Mungkin Jumat ya, karena Sabtu Papi dengan GSJA Bogor hari Sabtunya. Arif. Iya. Jumat ya, nanti Papi kasih kabar. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ya, Pi, langsung tutup doa, Pi. Janganlah, ada banyak hamba Tuhan di situ, gantian. Oh gitu, itu dia. Coba saya lihat dulu, Ya. Oke. Kalau kita kasih Oma Agatha boleh berdoa ya? Oh boleh. Silakan, Oma kita berdoa. Oh, puji Tuhan. Terima kasih Pak Ricky Semen. Terima kasih Koden. Semen, bukan semen ya, semen. Kasih. Maafkan ya Pak Ricky.
dalam Zoom ini, yang Koden memberikan isi hatimu, memberitahukan apa kehendakmu bagi kita di sini, di dalam Zoom, di dalam FB, di dalam IG. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya ini, karena kami masih sebelum mendengar isi hatimu, kami masih buta, tapi sekarang kami dicelikkan mata kami oleh firman-Mu yang disampaikan oleh Koden. Banyak terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau bekerja lebih dahsyat bagi kita semua yang hadir dalam Zoom, dalam FB, dalam IG, biar kami dapat memberitakan kebenaran-Mu di sekitar kami, supaya mereka tidak tersesat Tuhan Yesus. Karena di dalam firman-Mu semua itulah kebenaran yang sebenarnya Tuhan. Yang selebihnya itu bukan dari-Mu. Banyak terima kasih Tuhan Yesus. Kami muliakan, kami tinggikan Engkau, karena Engkau patut dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih. Tuhan, kiranya Engkau memberi kesehatan kepada Koden. Amin. Terima kasih Bapak. Bekerja untuk Iya. pekerjaan-Mu Tuhan. Amin. Koden dapat menolong jiwa-jiwa yang masih di luar yang tersesat Tuhan. Dan juga Engkau mau pakai Pak Ricky dan dia punya Kingdom Network. Iya. Mission Kingdom Network-nya Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Dan Amin, juga Engkau mau amin. pakai kami semuanya satu persatu di dalam Zoom ini. Engkau mau tidak ada pilihan dari-Mu, karena kami semua itu biji mata-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, karena Engkau Allah yang maha pengasih, adil, luar biasa Tuhan Yesus. Tiada cukup dengan kata-kata Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya mengatakan amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih semua. Ya. Besok pagi ya, yang mau belajar lagi besok pagi. Ya, semuanya terima kasih. Tuhan berkati. Pak Iwan. Tuhan berkati. Besok pagi jam 9.15 WIB. Ya, tolong tayangkan link Zoom-nya jam 9.15 WIB. Besok kita belajar lagi ya. Oke, Koden. Ya. Makasih Koden. Ya, Pak Andreas, biar Pak Andreas ngumumkan besok berapa penjara yang ikut. Berapa? 15 LP. Jadi besok jam 9.15 kita belajar bersama dengan saudara kita dari 15 lembaga pemasyarakatan. Ini Pak Andreas ini pimpinannya. Pak Andreas baru cukur ya? Malah belum. Sudah itu, udah cukur itu. Oke, sampai besok ya yang di IG, yang di FB, Tuhan berkati.